Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintardja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-71. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, keempatnya segera berlari-lari kembali ke kemah mereka. Mereka menyangka bahwa di dalam perkemahan itu telah terjadi peperangan antara para pengawal yang jumlahnya sangat terbatas melawan sebagian orang-orang Pajang yang sengaja tidak dipasang dalam peperangan di Sangkal Putung. Semakin dekat mereka dengan kemah mereka, hati mereka menjadi semakin berdebar-debar. Mereka masih belum melihat tanda-tanda peperangan di dalam perkemahan itu. Aneh, desis salah seorang dari mereka. Sebelum yang lain menyahut, mereka telah memasuki daerah perkemahan mereka. Tidak ada apa-apa, gumam yang lain. Kita lihat berkeliling, berkata yang lain pula. Mereka segera berjalan berkeliling. Dilihatnya tempat-tempat penjagaan sudah kosong. Karena itu mereka pun menjadi semakin berhati-hati. Ketika mereka sampai di sisi utara, barulah mereka melihat kawan-kawannya berkumpul dalam satu lingkaran perkelahian. Mereka melihat kawan-kawan mereka berkelahi melawan satu orang saja. Gila! Teriak salah seorang dari mereka. Apakah aku harus nonton permainan yang menggelikan ini? Tundun yang memimpin pertempuran di antara kawan-kawannya itu menjadi marah. Jawabnya lantang. Buka matamu, jangan mulutmu. Keempat kawannya itu berdiam diri. Sesaat mereka memandangi perkelahian itu, dilihatnya beberapa orang kawan-kawan mereka telah menjadi payah, bahkan ada yang terluka. Bukan main, desis salah seorang dari mereka. Siapa anak muda yang gila itu? Tiba-tiba salah seorang yang lain dapat mengenal wajah itu. Jawabnya, anak muda yang membunuh Plosok Ireng. Pantas ia berhasil membunuh Plosok Ireng, tetapi ia kini tak akan lolos lagi. Orang itu pun segera berlari menghambur menerjunkan diri ke dalam arena pertempuran. Tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti ketika ia mendengar salah seorang kawannya berteriak tinggi. Ia melihat sosok tubuh terhuyung-huyung. Untunglah ia cepat dapat menangkapnya. Dadaku, keluh orang itu, dan dari dadanya mengalir darah dengan derasnya. Karena itu, ia tidak segera dapat bertempur. Dipapahnya orang itu menepi dan diserahkannya kepada dua orang dapur yang berdiri terpaku di sisi pertempuran itu. Namun ketika kawan-kawannya yang lain telah meloncat pula mendahuluinya memasuki arena, si Danti yang melihat kehadiran keempat orang baru itu menjadi semakin marah. Dengan sekuat tenaga ia berhasil mengurangi satu lawan. Namun yang empat itu pasti lebih baik dari yang seorang yang terlempar dari perkelahian itu. Kalian benar-benar jemu hidup, teriak si Danti. Ternyata kalian tidak mau mendengar permintaanku. Karena itu, aku tidak akan dapat menahan ujung senjataku. Persetan dengan kesombonganmu,
ternyata kau tidak akan dapat keluar dari perkemahan ini, sehingga kau akan berkubur di sini," sahut Tundun. Namun suaranya itu disahut oleh sebuah teriakan. Satu lagi kawannya terluka, telinganya tergores pedang Sidanti sehingga hampir putus. Dengan demikian, perkelahian itu semakin lama menjadi semakin dahsyat. Masing-masing telah menumpahkan segenap kemampuan yang ada pada diri mereka. Sidanti yang hanya seorang itu pun terpaksa memeras kesaktiannya. Untunglah ia murid Ki Tambak Wedi yang namanya menakutkan setiap orang yang mendengarnya. Namun melawan sekian banyak orang, maka akhirnya ia mendapat kesulitan juga. Bahkan nyawanya kini terancam. Tetapi perkelahian itu tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah teriakan nyaring. Teriakan itu demikian kerasnya, sehingga hampir-hampir memecahkan telinga mereka. Meskipun mereka sedang bertempur dengan dahsyatnya, namun suara itu dapat menembus ke dada mereka. "Berhenti, berhenti!" berkata suara itu melengking-lengking. Semua orang di dalam arena berloncatan mundur. Ketika mereka berpaling, mereka melihat seorang tua dengan wajah yang tegang dan mata yang tajam memandangi mereka satu persatu. Dada para prajurit Jipang berdesir melihat orang itu. Tatapan matanya terasa terlalu dalam menghunjam ke dalam dada mereka. Meskipun mata itu tidak seliar mata Sidanti, namun sinar matanya memancarkan nada serupa. Tetapi orang itu ternyata kemudian tersenyum. Dipandanginya Sidanti sambil berkata, "Jangan bersungguh-sungguh, Sidanti. Bukankah kita tidak akan menyakiti mereka?" Sidanti menggigit bibirnya. "Kau telah melukai beberapa orang di antaranya." "Mereka benar-benar ingin membunuhku," sahut Sidanti. Para prajurit Jipang masih saja mematung. Mereka belum pernah melihat orang tua itu. Mereka menjadi semakin heran ketika orang tua itu berkata kepada mereka, "Maafkanlah muridku ini." Tak seorang pun yang segera menjawab. Mereka masih berdiri kaku di tempatnya dengan senjata-senjata mereka siap di tangan. "Kalian heran melihat kehadiranku? Mungkin kalian belum mengenal aku. Aku adalah Ki Tambak Wedi." Kembali dada prajurit-prajurit Jipang itu berdesir. Ternyata orang inilah yang bernama Ki Tambak Wedi. Orang yang namanya menghantui seluruh lereng Gunung Merapi. Kini orang itu berada di hadapan mereka dengan muridnya yang bernama Sidanti. "Aku minta maaf," berkata Ki Tambak Wedi itu pula. "Maksud kedatangan kami semula adalah baik. Kami ingin mengetahui keadaan kalian di sini." Yang menjadi pimpinan pasukan pengawal itu adalah Tundun. Karena itu maka ialah yang menjawab, "Kyai, kami minta maaf atas kelancangan kami. Kami terpaksa melakukan perlawanan karena tugas-tugas kami." "Bagus," potong Ki Tambak Wedi. "Kalian adalah prajurit, jadi kalian harus melakukan kewajiban kalian." Jawaban itu benar-benar tidak disangka-sangka oleh Tundun, dan justru karena itu ia menjadi bingung, sehingga ia tidak tahu apa lagi yang akan dikatakannya. Yang berkata kemudian adalah Ki Tambak Wedi. "Kisanak, kedatangan kami sama sekali tidak bermaksud untuk menyakiti hati kalian. Kami hanya ingin sekedar memperkenalkan diri kami, aku dan muridku. Apakah kalian bersedia menerima salam perkenalan ini?"
Tundun menjadi semakin bingung. Ia tidak tahu maksud Ki Tambakwedi. Karena itu maka ia masih saja berdiam diri tegak seperti tonggak. Ki Tambakwedi yang melihat para prajurit Jipang itu tertawa. Katanya, "Hahaha, kenapa kalian menjadi seperti orang yang kehilangan ingatan? Percayalah, aku tidak akan berbuat apa-apa. Mungkin muridku telah terlanjur melukai beberapa orang di antara kalian. Tetapi itu hanya karena umurnya yang masih muda, sehingga ia tidak mudah untuk mengendalikan dirinya. Meskipun maksudnya memang ingin mencoba bermain-main dengan kalian, tetapi tidak untuk melukai, apalagi membunuh." Tundun dan kawan-kawannya semakin tidak mengerti maksud kata-kata itu. Dengan demikian mereka masih saja berdiri membisu. Karena tidak seorang pun menyahut, Ki Tambakwedi itu pun berkata terus, "Maksud muridku memang ingin berkelahi untuk sekedar memperkenalkan diri. Maksudnya akan memberitahukan kepada kalian bahwa Tohpati sama sekali bukan manusia yang aneh, bukan manusia yang melampaui batas kemampuan manusia yang lain. Sekarang kalian telah melihat muridku dan mengalami perkelahian. Sudah tentu kalian akan dapat menilai manakah yang lebih sakti, Macan Kepatihan atau Sidanti." Debar di dada prajurit Jipang itu menjadi semakin deras, apalagi ketika terdengar Ki Tambakwedi berkata, "Itu pun aku masih menganggap bahwa Sidanti masih harus berjuang membentuk dirinya, mempelajari ilmuku untuk menjadi sempurna. Muridnya saja telah mampu berbuat demikian," pikir para prajurit itu. "Apalagi gurunya. Nah, bagaimana menurut penilaian kalian? Apakah Sidanti sudah sama dengan Macan Kepatihan?" Tak seorang pun yang menjawab pertanyaan itu. "Bagus, kalian pasti tidak akan dapat menjawabnya. Tetapi biarlah kami memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Apakah kalian masih tetap ingin berjuang bersama-sama Macan Kepatihan?" Masih tidak ada yang menjawab. "Tentu, kalian tentu tidak akan menjawab. Tetapi ketahuilah," berkata Ki Tambakwedi seterusnya, "bahwa kami pernah datang kepada Tohpati. Kami ingin berbuat baik kepadanya. Kami menawarkan jasa-jasa kami dan tenaga kami untuk kemenangannya. Tetapi maksud kami itu ditolaknya. Sayang." Mendengar keterangan itu Tundun mengerutkan keningnya. Sejak semula ia sudah menanyakannya kepada Sidanti kemungkinan itu. Tetapi Sidanti malah menghinanya, menghina pasukan Jipang itu seluruhnya. Ki Tambakwedi melihat perasaan yang bergerak di dalam hati Tundun. Maka segera ia berkata, "Aku mendengar pertanyaanmu di permulaan perkenalanmu dengan muridku, dan muridku sengaja menghinamu untuk membangkitkan kemarahanmu, supaya muridku dapat bermain-main dengan kau. Hei, apakah kau pemimpin pasukan pengawal ini?" Tanpa sesadarnya Tundun mengangguk sambil menjawab, "Ya." "Nah, ketahuilah, kami terlampau baik. Kami masih tetap menawarkan tenaga kami untuk kepentingan kalian." Ki Tambakwedi diam sesaat. Namun kemudian diteruskannya, "Tetapi kalau Macan Kepatihan menolak, apa boleh buat? Meskipun demikian, ada yang wajib kalian ketahui. Macan Kepatihan kini tidak lagi mempunyai tempat yang akan dijadikannya pancatan dalam gerakannya. Ia berada di mana-mana, seperti kapuk diterbangkan angin. Tetapi aku dan muridku itu masih mempunyai tempat untuk berpijak. Sedang kalian telah melihat sendiri bahwa muridku tidak kalah dengan Macan Kepatihan."
Kembali Ki Tambak Wedi berhenti sesaat, namun segera diteruskannya. Aku hanya ingin kalian dapat menilai keadaan kami. Tundun dan kawan-kawannya masih belum dapat mengerti dengan pasti maksud Ki Tambak Wedi itu. Beberapa orang di antara mereka saling berpandangan dan bertanya-tanya di dalam hati. Ki Tambak Wedi yang melihat kebingungan itu berusaha untuk menjelaskan. Kisanak, kalian menurut tangkapanku adalah prajurit-prajurit yang baik. Prajurit-prajurit yang setia pada cita-cita. Bukan sekedar prajurit yang bertempur tanpa arah, selain untuk membunuh atau dibunuh. Karena itulah, maka kalian tetap berada dalam lingkungan Macan Kepatihan. Tetapi aku ingin mengatakan bahwa Macan Kepatihan dengan caranya sekarang tidak akan dapat memenangkan perjuangannya. Sedang tawaran kami untuk membantunya telah ditolaknya. Nah, kalau kalian memang setia kepada cita-cita kalian, menolak kekuasaan Pajang, maka kalian dapat mempertimbangkan antara Macan Kepatihan dan Sidanti. Macan Kepatihan yang telah kehilangan landasan perjuangannya, dan Sidanti yang baru mulai dengan tekad yang masih segar. Kelebihan Sidanti yang lain adalah Sidanti berkuasa di lereng Gunung Merapi, suatu daerah yang cukup luas untuk membangun kekuatan dan benteng pertahanan. Dan ia berkuasa pula di suatu daerah yang luas di sebelah alas Mentaok, Bukit Menoreh. Tundun dan kawan-kawannya kini baru menjadi jelas maksud Ki Tambak Wedi itu. Ternyata Ki Tambak Wedi telah menawarkan pilihan kepada para prajurit itu. Dan tawaran itu ternyata telah mempengaruhi perasaan mereka. Namun Tundun seorang prajurit yang sudah lama menjadi bawahan Tohpati. Sejak terjadi perselisihan antara Jipang dan Pajang, tidak akan segera dapat melepaskan ikatan itu. Karena itu maka jawabnya, Ki Tambak Wedi, tawaranmu bagus sekali. Tetapi jangan mencoba mempengaruhi kesetiaan kami kepada pimpinan kami. Kalau kau ingin menyatukan dirimu ke dalam lingkungan kami, maka kami mengharap mudah-mudahan pimpinan kami dapat menerimanya. Tapi kalau kau mencoba mempengaruhi kesetiaan kami itu, jangan mengharap. Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia tertawa. Aku tahu bahwa jawaban kalian akan berbunyi demikian. Memang aku mengharap kalian menjawab seperti yang diucapkan oleh pimpinan kalian ini. Kalau tidak demikian, maka kalian sama sekali tidak berharga. Bagi kami pun tidak. Tetapi karena kesetiaan itulah, maka kalian baru dapat disebut seorang prajurit yang baik. Jawaban itu kalian ucapkan sebab kalian belum mempunyai kesempatan untuk berpikir. Kalau kalian belum sempat berpikir, tetapi segera mempercayai kata-kata orang lain, maka kalian adalah sampah yang tidak berarti. Tetapi kami pun tidak ingin mendengar jawaban kalian sekarang ini. Seperti aku katakan, jawaban yang akan aku dengar sudah aku ketahui. Namun aku mengharap kalian sempat memikirkan tawaran itu. Aku hanya ingin kalian memikirkan dan mempertimbangkan, lain tidak. Tundun terdiam untuk sesaat. Ia menjadi heran kembali mendengar jawaban Ki Tambak Wedi. Tetapi dengan demikian ia terpaksa untuk mencari sebab-sebabnya. Yang terdengar kemudian adalah kata-kata Ki Tambak Wedi itu kembali. Meskipun seandainya kami tidak dapat bertemu dalam pembicaraan karena kesetiaan kalian terhadap pimpinan kalian, namun biarlah hubungan persaudaraan ini kita langsungkan. Kami akan selalu menunggu kalian di tempat kediaman kami. Dan dalam keadaan yang memuncak, muridku akan dapat membangun kekuasaan tandingan dari Pajang itu di daerah asalnya, di sebelah barat alas Mentaok. Daerah itu akan dapat dibukanya
menjadi daerah yang akan dapat mengimbangi kekuasaan Pajang, setidak-tidaknya di daerah barat dan selatan. Tundun dan kawan-kawannya seolah-olah menjadi beku mendengar keterangan itu. Ki Tambak Wedi yang mempunyai pengamatan yang tajam melihat bahwa kata-katanya bergolak di dalam hati para prajurit Jipang itu. Maka katanya selanjutnya, "Nah, bandingkan dengan hari depan Tohpati, si Danti mempunyai kekuasaan atas suatu daerah. Meskipun daerah itu kini seakan-akan masih asing bagi kalian, daerah yang masih jarang-jarang diketemukan pedukuhan dan patisan, tetapi di daerah itu dapat dibangun kekuasaan yang besar, apalagi dengan bantuan prajurit-prajurit yang berpengalaman." Terasa sesuatu menyentuh hati para prajurit itu, seakan-akan di hadapan mereka ditunjukkan oleh Ki Tambak Wedi betapa suram hari depan mereka, betapa suram hari depan Macan Kepatihan. Tetapi dengan suatu perubahan di dalam hidup mereka, maka hari depan mereka pun akan dapat berubah pula. Tiba-tiba merayap di dalam hati para prajurit itu pertanyaan, kenapa Tohpati menolak uluran tangan Ki Tambak Wedi? Tetapi pertanyaan itu disimpannya di dalam hati. Mereka kini seakan-akan telah menjadi patung yang hanya boleh mendengarkan Ki Tambak Wedi berbicara. Katanya meneruskan, "Selanjutnya terserah kepada kalian, tetapi aku telah memberikan perbandingan-perbandingan." Suasana di perkemahan itu kemudian menjadi sepi. Beberapa orang berdiri tegak dengan senjata di tangan, namun ujung-ujung senjata itu sudah tergulai di tanah. Mereka berdiri saja seperti patung mengerumuni dalam jarak yang tidak jauh. Seorang tua yang namanya ditakuti karena kesaktiannya bersama seorang muridnya yang garang. Dalam suasana yang sepi itulah, maka kata-kata Ki Tambak Wedi seakan-akan meresap semakin dalam di hati para prajurit Jipang yang memang sudah terlalu lama mengalami kepahitan hidup di hutan-hutan dan pengembaraan sebagai orang-orang liar. Apabila mereka menemukan tempat yang baik, maka keadaan mereka pasti akan lebih baik. Seandainya mereka masih harus berjuang untuk menghancurkan Pajang, maka landasan mereka akan lebih kokoh. Sejenak kemudian Ki Tambak Wedi pun berdiam diri pula. Dibiarkannya, para prajurit Jipang itu mencernakan kata-katanya. Ia mengharap seandainya tidak sekarang, namun orang-orang itu pasti akan memperbincangkan kata-katanya dengan beberapa orang kawan-kawannya. Semakin lama akan menjalar semakin luas di antara orang-orang Macan Kepatihan. Tetapi kesepian itu kemudian dipecahkan oleh kehadiran seorang tua, juru masak Macan Kepatihan yang malas, Ki Sumangkar, yang dengan terbata-bata berkata, "Tundun, Tundun, rusa itu sudah masak. Apakah kau tidak mencium baunya? Aku bumbui rusa panggang itu dengan tanganku sendiri." Dalam suasana yang sepi tegang, kehadiran Ki Sumangkar benar-benar mengejutkan. Apalagi sebelum ia sendiri hadir di tengah-tengah kesepian itu, suaranya telah lebih dahulu melengking di antara mereka. Sehingga ketika Ki Sumangkar berlari-lari, maka beberapa orang telah berloncatan menyibak tanpa mereka kehendaki sendiri. Tundun pun terperanjat pula. Ia melihat Ki Sumangkar berlari-lari ke arahnya dan kemudian berdiri di hadapannya sambil terengah-engah. "Gila!" teriak Tundun yang masih berdebar-debar karena terkejut.
rusa itu sudah masak, Tundun. Ulang Ki Sumangkar. Gila, aku sangka apa saja yang kau teriakkan itu. Apakah kau tidak melihat apa yang sedang terjadi di sini? Ki Sumangkar terdiam sesaat. Dipandangnya beberapa orang yang berdiri di sekitarnya. Dan kemudian dipandanginya kedua orang yang berdiri di antara mereka, guru dan murid. Tetapi sebelum Ki Sumangkar berkata-kata sepatah kata pun, maka kembali terdengar Tundun membentak. Hei, orang tua yang bodoh! Coba lihat tangan-tangan kami masih menggenggam senjata dan keringat kami masih belum kering. Ayo, pergi, atau kepalamu kami pangkas dengan pedang kami. Jangan, Tundun, sahut Ki Sumangkar. Aku datang sekedar memberitahukan bahwa apa yang harus kukerjakan sudah selesai. Rusa panggang. Dahulu Adipati Haryo Penangsang gemar sekali akan rusa panggang pula. Dahulu ketika Adipati Jipang itu masih berkuasa di Jipang. Tutup mulutmu, bentak Tundun. Tetapi Ki Sumangkar berbicara terus, seakan-akan ia tidak mendengar Tundun membentak-bentak dan tidak melihat kehadiran orang-orang di sekitarnya, orang-orang Jipang sendiri, dan kedua orang asing itu. Katanya, tetapi sayang, Adipati Jipang itu sudah tidak ada lagi. Dahulu, Adipati Jipang tidak pernah melupakan rusa panggang dalam setiap perburuan. Pamanda Kepatihan Mantahun pun senang sekali akan rusa panggang pula. Sayang, giginya telah hampir habis karena usianya, sehingga Patih Mantahun tidak dapat ikut menikmatinya. Hei, orang gila! Potong Tundun berteriak keras sekali. Pergi dari sini sebelum aku bunuh kau. Ternyata sekarang macan Kepatihan, kemenakan Mantahun itu, gemar pula rusa panggang. Tetapi kasihan macan Kepatihan itu, ia kini hidup seperti sehelai kapuk diterbangkan angin, tidak mempunyai tempat landasan bagi perjuangannya. Dahulu Arya Jipang mempunyai landasan yang kuat. Satu Kadipaten Jipang memihaknya, lengkap dengan seluruh pasukan Wiratamtama dari Kadipaten itu. Jipang adalah kadipaten yang lengkap, bukan sekedar padukuhan atau padesan yang masih harus dibangun. Meskipun dibantu oleh prajurit-prajurit yang berpengalaman, tetapi Jipang sudah besar sejak permulaan mengangkat senjata. Prajuritnya sudah lengkap di bawah pimpinan Patih Mantahun, di samping Arya Penangsang sendiri, dan kemudian dibantu oleh Raden Tohpati. Bukan suatu daerah asing di seberang hutan belantara, namun Jipang yang kuat itu dapat dipecahkan oleh kekuatan Pajang di bawah pimpinan Adipati Hadiwijoyo yang bernama Mas Karebet semasa ia masih menjadi seorang anak gembala. Apalagi daerah-daerah terpencil, padukuhan dan padesan yang ringkih dan sepi. Cukup! Tiba-tiba hutan itu tergetar oleh suara Ki Tambak Wedi yang marah bukan buatan. Ia tahu benar maksud kata-kata Ki Sumangkar itu. Demikian marahnya, sehingga hantu dari lereng Gunung Merapi itu berteriak sekuat-kuatnya. Semua orang yang berdiri memutarinya terkejut. Hampir saja mereka berloncatan menjauh. Tundun pun terkejut pula mendengar teriakan itu. Bukan saja terkejut karena Ki Tambak Wedi berteriak, tetapi segera Tundun pun menjadi cemas melihat Ki Tambak Wedi itu terbakar oleh kemarahan. Wajahnya merah dan sepasang matanya seolah-olah menyala seperti bara. Kalau Ki Tambak Wedi ini menjadi marah dalam suasana yang telah menjadi tenang ini dan membunuh kami sekalian, maka kami tidak akan dapat melawannya, pikir Tundun. Karena itu maka segera ia menimpakan kesalahan itu kepada Ki Sumangkar
untuk mengurangi kemarahan Ki Tambakwedi, maka Tundun itu pun berteriak pula. "Hei, Sumangkar yang gila! Bukan orang lain yang akan membunuhmu karena mulutmu yang lancang itu, tetapi aku sendiri dengan pedangku dan tanganku. Maka kepalamu akan aku pancung di muka kawan-kawanmu ini." Tetapi Ki Sumangkar itu seolah-olah tidak mendengar suara Tundun dan Ki Tambakwedi. Dan Tundun itu pun kemudian terkejut bukan buatan ketika ia melangkah setapak maju untuk menyingkirkan Ki Sumangkar yang telah membangkitkan kemarahan Ki Tambakwedi yang menakutkan itu. Tiba-tiba dilihatnya Ki Sumangkar memutar tubuhnya, membelakanginya dan menghadap Ki Tambakwedi. Bahkan kemudian dilihatnya Ki Sumangkar itu tersenyum sambil berkata, "Jangan marah, Kakang Tambakwedi. Jangan marah, supaya kau tidak menjadi lekas tua." "Sumangkar!" teriak Ki Tambakwedi. "Kehadiranmu di sini benar-benar mengejutkan aku. Kenapa kau tidak ikut pergi ke medan pertempuran setan tua?" Ki Sumangkar menggeleng. "Tidak, Kakang. Aku adalah seorang juru masak. Tetapi kau kali ini benar-benar ingin merusak semua rencana yang sudah aku susun bersama muridku ini." Ki Sumangkar tertawa. Sekali ia berpaling dan dilihatnya Tundun berdiri ternganga di belakangnya. Alangkah peningnya kepala pemimpin prajurit pengawal perkemahan ini. Tiba-tiba saja ia melihat seolah-olah Ki Sumangkar juru masak yang malas itu telah mengenal dan dikenal oleh Ki Tambakwedi. "Jangan heran, Tundun," berkata Ki Sumangkar. "Aku kini berjumpa dengan kawan bermain di waktu muda, tetapi sayang bahwa ia kini menjadi seorang guru yang ternama dan aku menjadi seorang juru masak yang malas, yang sehari ini selalu kau bentak-bentak saja." Namun kata-kata itu terputus oleh teriakan Ki Tambakwedi. "Jangan mengigau, apakah kehendakmu sebenarnya?" Mendengar teriakan Ki Tambakwedi itu, sekali lagi Ki Sumangkar tersenyum dan sekali lagi ia berkata, "Jangan marah, Kakang Tambakwedi." "Persetan!" teriak Ki Tambakwedi. "Lihat, kalau kau masih saja berdiri di situ, aku bunuh kau dan prajurit-prajurit Jipang seluruhnya." Ancaman itu telah menyadarkan Tundun dari keheranannya. Kini kembali ia dicekam oleh ketakutan dan sekali lagi Tundun menimpakan kesalahan itu kepada Ki Sumangkar. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.